Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu dosen Cici Nurun Nisa MPD dan teman-teman yang kami banggakan dan kami cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Sulistiani Mutiara bersama Siska Wulandari dan juga Ibu Ridirianti. Untuk kali ini kami akan memaparkan atau menjelaskan tentang peranan guru dalam mengembangkan motorik anak usia dini. Langsung saja untuk penjelasan yang pertama, yaitu peranan guru dalam mengembangkan motorik anak. Pengembangan motorik anak usia dini sangat tergantung dari peran guru ketika melakukan perencanaan dan proses pembelajaran itu sendiri. Pendidik berperan sebagai model yang kemudian menjadi motivator bagi anak untuk melakukan pembelajaran motorik. Selain itu, pendidik haruslah juga memiliki pengetahuan tentang pengembangan motorik anak usia dini. Pengembangan motorik tersebut kemudian dirancang agar dapat lebih kreatif dan dikembangkan untuk usia dini melalui kegiatan bermain. Pengembangan kegiatan motorik untuk anak usia dini juga dapat digunakan untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, yaitu kognitif, bahasa, sosial emosional, dan nilai agama dan moral. Pembelajaran motorik untuk anak usia dini tersebut dapat dilakukan untuk semua anak, baik laki-laki maupun perempuan. Peran pendidik anak usia dini dalam perkembangan motorik anak usia dini adalah anak yang berada dalam rentang 0 sampai 8 tahun. Pendidikan anak usia dini merupakan upaya pemberian rangsangan terhadap anak pada usia tersebut. Pemberian rangsangan tersebut terbagi 3 jenjang, yaitu jenjang pendidikan formal, terjaring dalam pendidikan taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal. Jenjang pendidikan informasi terjaring dalam kelompok bermain, tempat penitipan anak, satuan PAUD sejenis, dan jenjang pendidikan non formal adalah melalui pendidikan anak dalam keluarga. Dalam praktek pembelajarannya, pengembangan aspek anak usia dini dalam setiap jenjang harus dikembangkan secara seimbang. Aspek-aspek tersebut yaitu kognitif, bahasa, sosial emosional, nilai agama dan moral, serta fisik motorik. Pendidik dalam hal ini berperan untuk merencanakan program pembelajaran yang dapat mengembangkan aspek tersebut secara maksimal pada anak. Hallock mengatakan bahwa salah satu faktor yang mendorong perkembangan motorik anak adalah model. Modeling merupakan cara efektif yang dapat dilakukan pada anak karena anak masuk pada masa peniruan atau masa imitatif. Untuk itu, pendidik berperan sebagai contoh atau model. Anak akan melihat orang dewasa terkait dengan respon orang dewasa pada lingkungannya. Pengamatan rasa aman yang diberikan orang dewasa ketika melakukan kegiatan motorik dapat meningkatkan rasa percaya diri dan rasa aman pada anak. Hal ini secara langsung dapat meningkatkan motivasi untuk anak bergerak. Untuk dapat membuat permainan yang menarik dan sesuai dengan pengembangan motorik dasar anak, guru harus memiliki pengetahuan tentang berbagai gerakan dasar yang perlu dikembangkan pada anak usia dini. Gerakan dasar tersebut yaitu gerakan fundamental yang kemudian dapat berkembang pada gerak-gerak lain, lebih kompleks menuju pada gerak yang khusus pada cabang olahraga tertentu. Beberapa gerak fundamental yang harus dikembangkan untuk anak usia dini yaitu berjalan, keseimbangan, melompat, meloncat, berjingkrak, berlari, menderap seperti kuda, melompat, memanjat, merayap, merambat, berlari, mengambil, mengangkat, melempar, menangkap, mengendarai sepeda, dan lain sebagainya. Untuk memotivasi anak dalam melakukan gerakan tersebut, seorang guru harus pula menjadi contoh dalam melakukan tersebut. Guru harus memahami tahapan kegiatan tersebut berdasarkan jenjang usianya pula agar anak dapat melakukannya dengan mudah tanpa hambatan.
Dengan demikian, agar motorik anak dapat berkembang sesuai dengan usianya, guru harus memiliki pengetahuan terhadap pengetahuan terlebih dahulu. Pengembangan kegiatan motorik dapat dilakukan guru sambil bermain. Untuk itu, selain sebagai model dan motivator, guru sebaiknya juga memiliki kemampuan dalam membuat sebuah perencanaan kegiatan motorik yang dilakukan sambil mengembangkan semua aspek yang dilakukan dengan bermain. Pengembangan kegiatan motorik dapat dilakukan mengacu pada pengembangan gerak fundamental. Galahu membagi pengembangan gerak fundamental ke dalam 3 keahlian, yaitu gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan manipulatif. Selanjutnya yaitu peranan guru dalam membiasakan anak memakan makanan yang bergizi. Untuk menjadikan anak berkembang dengan baik, harus dibarengi dengan keadaan fisik anak itu sendiri. Dengan adanya tubuh yang kurang sehat, maka akan timbul rasa malas sehingga tidak mampu beraktivitas sesuai yang diharapkan oleh guru. Sehingga perlu asupan gizi yang sehat untuk menyeimbangkan antara kesehatan tubuh dan kesehatan otak. Parson 2001-35. Anak-anak usia dini sering sulit berselera untuk makan sehingga orang tua sering menjadi was-was. Dalam memberikan makanan pada anak, orang tua harus memperhatikan porsi. Tidak perlu porsi maksimal disajikan dalam sekali makan. Cara lain juga dianggap baik ialah dengan mengizinkan mereka mengambil sendiri porsi yang mereka inginkan. Hal ini akan membuat mereka merasa dihormati dan memiliki hak yang sama dengan orang dewasa, guru, dan orang tua saat di meja makan. Untuk memperkenalkan jenis makanan baru pada anak usia dini, guru harus memilih saat yang tepat untuk mengoptimalkan dalam memperkenalkan makanan yang bergizi bagi anak usia dini. Depdiknas 2002-21. Menurut Mulyasa 2008-40, peran guru adalah sebagai seorang pengajar dan pembimbing. Guru dapat mengajarkan kepada anak usia dini bukan hanya pada pembelajaran mengenai kompetensi anak dalam beraktivitas saja, tetapi harus dibarengi dengan pengenalan dan pemberian makanan sehat yang banyak mengandung vitamin dan protein serta mengandung karbohidrat yang cukup. Guru dapat bekerja sama dengan orang tua dalam hal pemberian makanan bergizi agar nantinya tidak hanya berakhir pada pengenalan saja, tetapi dilaksanakan sesuai tahap perkembangan anak usia dini. Mulyasa 2008-46. Selanjutnya yaitu peran guru dalam permainan kreatif. Mengembangkan kreativitas anak memerlukan peran penting pendidik. Guru adalah komponen penting dalam pendidikan dan proses belajar mengajar. Guru sebagai salah satu lingkungan yang dapat menunjang kreativitas berperan sebagai model, fasilitator, mediator, dan inspirator bagi anak dalam usaha memunculkan perilaku kreatif. Peran guru sebagai model dan mengembangkan kreativitas. Menurut Jamal Makmur Asmani 2013-47, sebagai modeling siswa akan memperoleh tingkah laku baru bila disaksikan dan ditirunya, di mana guru menunjukkan cara, sikap, dan ketekunannya dalam menggunakan suatu perangkat yang akan ia gunakan untuk mengembangkan setiap aspek perkembangan anak. Pelajaran akan lebih mudah dihayati dan diterapkan oleh siswa jika guru mengajarkan dalam bentuk tingkah laku model, bukan hanya menceritakan sejarah secara lisan. Guru berperan sebagai fasilitator bagi anak. Guru sebagai fasilitator harus mampu memfasilitasi seluruh kebutuhan anak pada saat kegiatan dan belajar berlangsung. Misalnya, apabila anak ingin bermain dengan air, guru harus menyediakan berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk bermain dengan air. Jika anak-anak ingin bermain peran, maka tugas gurulah untuk menyiapkan alat dan bahan untuk bermain peran. Montolalu 2008-12.7. Memberikan fasilitas yang menyenangkan dan nyaman bagi anak juga hal yang harus diperhatikan oleh guru, karena hal tersebut akan terpengaruh pada anak itu sendiri. Hal tersebut sependapat dengan Imam
Musbikin 2010-59 sebagai fasilitator seorang guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu peran guru sebagai mediator dalam mengembangkan kreativitas anak. Menurut guru, media atau APE sangat penting dalam sebuah pembelajaran anak usia dini. Karena dengan media akan membuat anak menjadi senang untuk belajar, apalagi jika media dikemas dengan sangat menarik. Kegiatan dalam mengembangkan kreativitas anak, ada beberapa kegiatan seperti yang sering guru lakukan, yaitu bermain plastisin dan balok. Lalu untuk mendukung agar lebih mengembangkan kreativitas anak, guru melakukan permainan menempel atau mozaik lalu mewarnai. Imam Musbikin mengatakan guru sebagai mediator hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang media pendidikan baik jenis dan bentuknya, baik media materi maupun non-material. Selanjutnya yaitu peran guru sebagai inspirator dalam pengembangan kreativitas. Memang jarang guru menunjukkan hasil kreatifnya kepada anak. Guru akan menunjukkan karya kreatifnya pada tema dan pembelajaran tertentu. Contoh, pada kegiatan menempel, guru menunjuk hasil karya kreatifnya. Menurut Jamal Makmur Asmani 2012-122, sebagai inspirator, guru yang sukses adalah guru yang berbicara dengan bukti, bukan sekedar kata-kata. Jika guru ingin menggali dan mengembangkan bakat anak didiknya, maka guru tersebut harus terlebih dahulu bisa menggali dan mengembangkan bakatnya, sehingga menginspirasi anak didiknya untuk meniru langkah dan prestasinya. Untuk kesimpulannya, yaitu peranan guru dalam mengembangkan motorik anak. Guru melakukan perencanaan pembelajaran yang tepat mengembangkan motorik anak. Guru melakukan proses pembelajaran yang tepat mengembangkan motorik anak. Guru sebagai model bagi anak. Guru sebagai motivator bagi anak. Untuk peranan guru dalam membiasakan anak memakan makanan yang bergizi, maka harus memperkenalkan jenis makanan baru pada usia dini. Guru harus memilih saat yang tepat untuk mengoptimalkan dalam memperkenalkan makanan yang bergizi bagi anak usia dini. Itu menurut Depdiknas 2002 nomor 21. Dan terakhir terdapat 4 peran guru dalam permainan kreatif. Pertama, guru berperan sebagai model bagi anak. Yang kedua, berperan sebagai fasilitator bagi anak. Yang ketiga, berperan sebagai mediator bagi anak. Dan yang keempat, sebagai inspirator bagi anak. Mungkin sekian yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil apa yang kita paparkan. Jangan pernah merasa puas apa yang telah kita dapatkan hari ini. Selebihnya teman-teman bisa mencari dan menggali tentang materi kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.